Tapi kan sekarang kan cukup terbalik lah dengan adanya HP dan lain sebagainya. Orang online, dulu kan harus fisik, kita ke Gramedia tuh untuk beli dan toko buku dan lain sebagainya. Sekarang bisa online, audiobook. Ini tuh berpengaruh nggak? Nah, secara cara kerjanya otak untuk menyerap itu kayak anak-anak sekarang kan nggak suka yang teks, sukanya didengar kan? Nah itu dia, justru dari research-nya tuh bahaya banget kalau kita tuh nggak membaca gitu. Berarti audiobook itu juga nggak bagus juga ya? Maksudnya gini, untuk tujuan mendapatkan informasinya mungkin bisa, tapi seberapa dapat informasinya tuh belum tentu sama tuh tingkat akurasinya gitu. Dengan membaca? Iya, misalnya kita baca buku untuk memahami sesuatu bisa dapat 90%. Tapi kalau kita dengar audio doang bisa jadi cuma 70%. Kalau kita nonton doang bisa jadi cuma 50%. Karena kita ke-distract sama misalnya gambarnya atau apa, jadi nggak 100% banget si informasinya itu sendiri yang kita dapat. Ada yang kayak gitu. Terus yang kedua, skill yang kebangun dari membaca itu sendiri gitu. Karena kan beda ya, kalau kita baca sama kita dengerin beda dong yang kita lakuin gitu. Aktivitas sendiri tuh kayak kalau kita mau punya skill nyetir ya kita mesti nyetir gitu kan. Nggak bisa ditukar sama duduk aja nontonin orang nyetir gitu. Nah kayak gitu contohnya. Jadi baca juga gitu. Ketika kita baca ada skill yang kebangun di otak kita. Misalnya kayak ngelatih memori. Karena kan kalau kita baca kan harus disimpan tuh. Misalnya halaman 1, halaman 2 nih apa, nyambung ke halaman 3-nya, nyambung ke halaman 4-nya, nyambung ke bab 2-nya. Nah itu kan ngelatih memori. Kalau kita baca fiksi pun gitu. Misalnya kita harus ingat tadi karakter ini ngapain ya gitu kan, tokoh ini lagi ngapain. Sehingga kita sadar kalau dia berubah karakter dan lain sebagainya. Terus skill visualisasi juga. Jadi kan misalnya kita baca tadi novel gitu. Itu kan dia nggak dalam bentuk gambar ya, imajinasi, kreativitas. Itu nggak bisa dilatih dengan kita nonton gambarnya udah ada semua. Ya nggak kelatih dong skill visualisasinya. Betul. Dan membuat kita jadi punya pendapat, punya gagasan, punya persepsi. Karena ketika kita baca itu kan pikirannya kita kan otomatis membangun persepsinya sendiri. Ketika saya baca Wiro Sableng, kamu baca Wiro Sableng, kamu baca Wiro Sableng kan, ketika dia datang ke suatu tempat kan pasti beda persepsi kita terhadap tempat itu. Iya, kalau saya batu-batuan mungkin lain hijau gitu-gitu ya. Ya tempatnya. Mungkin ketika dia datang di lereng apa gitu. Saya bayangkan lerengnya. Benar dong. Kupris otak. Benar dong. Brain roots itu nyata loh. Coba Anda jelaskan dulu lah.